welcome to Climate Talk. Yep, Climate Talk ini adalah salah satu program di Nalar TV di mana kita akan ngobrol santai soal lingkungan. Aku tahu banget deh, pasti teman-teman akan ngerasa bosan banget ketika ngomongin lingkungan lagi, ngomongin hal serius lagi, but no problem, karena di sini kita akan ngomongin sesantai mungkin, seslow mungkin, se-easy mungkin untuk ditangkap sama teman-teman. Nah, karena ini series baru, Climate Talk ini adalah program baru, kita baru akan memulai ini dengan online, di mana di sini sudah ada bersama saya secara virtual, ada berbagai narasumber, tapi jangan sedih say, karena Climate Talk ini juga akan tersedia versi offline ya, ditunggu ya, nanti kita juga akan bikin versi offline di mana kita akan ngobrol-ngobrol, ketemu sama narasumber yang ciamik, yang bisa ngejelasin masalah lingkungan yang kita hadapin sehari-hari dengan super easy, dan bisa relate deh sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, di Climate Talk series pertama ini, kita akan ngobrol sama beberapa teman-teman aku nih yang udah ada di virtual Zoom ini, yang nantinya akan teman-teman tonton di YouTube maupun dengerin di Spotify. Nah, kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi hits banget beberapa minggu belakangan. Kalau teman-teman perhatiin nih, di beberapa minggu belakangan di Twitter gitu, lagi ada satu isu lingkungan yang memang lagi jadi pusat perhatian orang dan debatnya sampai ada salah satu pemerintah kita tuh bikin konferensinya tuh berseri-seri, say, jangan sedih gitu kan, untuk mengkonfirmasi gitu kan terkait dengan isu ini. Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu apa sih sebenarnya isunya gitu, isu panas apa sih yang sedang terjadi, yaitu adalah isu faba. Faba sendiri adalah fly ash bottom ash. Kalau teman-teman searching nih di Google, faba itu sebenarnya dia adalah kayak buangan gitu, kayak sisa limbah yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara, yang menggunakan batu bara. Nah, aku yakin ya teman-teman pasti di sini kalau udah ngikutin Nalar TV pasti juga udah lumayan tahu soal energi itu apa, soal PLTU itu apa, soal batu bara ini kita itu sendiri, dan kenapa sih kok faba tuh segitu pentingnya untuk dibahas gitu. Nah, sebelum kita akan ngobrol bersama narasumber lagi yang tadi aku bilang teman-teman aku di sini, kita sapa dulu. Yang pertama ada teman aku, ini udah berteman dari sekian tahun yang lalu, dari mulai aku masih kuliah sampai sudah lulus S2 sampai sekarang ini, dia masih konsisten bergerak di isu lingkungan. Kita sapa aja langsung Bang Didit. Hai Bang Didit. Hola Mutia. Apa kabar? Baik nih. Baru merasakan dampak langsung dari krisis iklim nih. Apa tuh? Udah 2 hari hujan. Oh iya. Di Jakarta hujan ya? Jakarta hujan, Bekasi hujan es bahkan. Seriusan aku nggak tahu infonya. Aku kudet. Banyak pohon tumbang di Jakarta tuh. Oh iya, aku baru tahu kalau misalkan Bekasi itu padahal kota yang paling panas ya. Iya, itu di Mars padahal nggak ada di bumi, tapi sampai ada hujan es itu kan luar biasa berarti. Udah separah itu berarti ya sebenarnya sih. Udah separah itu. Untungnya gue di rumah, jadi gue bisa memantau titik-titik mana yang bocor, karena kalau hujan terlalu lebat juga berbahaya ini rumah ya kan. Udah, karena kalau panas gak kelihatan ya yang bocor mana. Di rumah bisa kelihatan nih mulai titik-titik yang rapuh yang harus ditambal semula. Nah, itu dia. Dari situ aja udah bisa ketahuan kan. Krisis iklim itu berdampak langsung terhadap uang rumah tangga kita. Ngurusin bocor, nambelin, segala macam. Selaku bapak rumah tangga udah kerasa. Selaku bapak rumah tangga ya kan. Udah ngerasa banget pengeluaran terkait dengan krisis iklim itu ini apa gitu ya. Betul, betul. Oke. Ini adalah sekarang sibuk di mana sih Bang Didit, dan sebagai apa gitu? Sibuk di rumah. Karena bekerja dari rumah. Gitu. Tahun lebih di rumah saja ya kan. Masih di Greenpeace, saya sebagai tim leader kampanye iklim dan energi. Oke. Nanti kita akan ngobrol secara, tadi kan udah ada
ngomongin Faba dan ngomong krisis iklim, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama teman aku yang kedua, yaitu ada Bang Asof. Hai, Bang Asof. Halo Matia. Apa kabar? Baik. Lagi di mana? Setahu aku ya, Bang Didit sama Bang Asof itu rumahnya tetanggaan, guys. Jadi aku nggak tahu nih, mereka berdua mengalami hal yang sama nggak ya? Ya, in the neighborhood lah ya, kurang lebih. Nggak sebulan kali, tapi ya sama. Ini hujan lagi nggak menentu, petir-petir beberapa lama. Okay. Ya kita juga tahu kan saudara-saudara kita di NTT, di NTB, sebelumnya di Kalsel, terus di Malang kemarin, berbagai bencana lah ya. Tentu kalau yang siklon, yang curah hujan ekstrim, tentu sangat berhubungan sama krisis iklim. Oke. Tapi gitu kurang lebih tantangan kita ke depan. Oke. Tapi sengaruh apa sih sama kehidupan sendiri? Kalau tadi kan kayak Bang Didit kayak ngatasin rumah bocor, harus sampai tahu titik-titiknya, sampai akhirnya ya mengeluarkan uang yang ya agak lumayan diperhitungkan gitu ya untuk sama plafon beberapa titik di rumah ini sempat bocor berkali-kali, di kamar, di ruang atas bocor tuh karena hujan ya, karena hujannya lebat gitu, ada yang perlu diperbaiki tapi sampai jebol plafon tuh berkali-kali. Belum nanti kalau banjir, kalau kita mau gerak kemana-mana gitu, ada beberapa titik juga dari daerah saya ke misalnya ke tempat beraktivitas di Jakarta gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil, tapi nanti kalau semakin besar, banjir dan segala macam ya disrupsi buat kehidupan banyak orang, kota, gitu. Berarti ini tugas dari anak-anak muda yang nantinya akan jadi bapak dan ibu rumah tangga ini juga harus memperhatikan selain pendidikan anak dan kesehatan masa depan, juga harus berinvestasi kepada hal-hal kayak gini ya. Hal-hal yang sebenarnya ini tuh gak kepikiran sama sekali kayaknya di kehidupan aku dan anak-anak muda lainnya gitu, untuk kayak nyimpan uang khusus untuk hal-hal urgent yang diakibatkan dari krisis iklim itu sendiri gitu. Itu berarti betul. Betul, ini kan boleh dibilang disrupsi ya, tapi kan kita suka nggak suka. Boleh dibilang pandemi ini kan belum akan ada apa-apanya dibanding disrupsi yang akan segera datang, perubahan iklim gitu. Itu ya mudah-mudahan kita bisa survive ya, maksudku, dan bisa kita cegah gitu ya. Tapi itu ancaman yang luar biasa buat kita semua. Jadi kalaulah kita sekarang misalnya udah merasa terganggu sedemikian rupa, rutinitas kita terganggu, terdisrupsi, ya kita harus mulai siap-siap nih kalau dampak perubahan iklim akan lebih luar biasa dampaknya. Ya, gitu. Sepakat sih aku. Sebenarnya aku tuh di tahap yang udah ngeri-ngeri sedap gitu. Maksudnya kayak aku tuh kalau ditanya ya sama orang, kan kadang ada kan anak-anak muda tuh sering banget ditanya kayak 10 tahun lagi tuh mau jadi apa atau apa sih yang ada di pikiran kamu gitu. Aku tuh sampai yang tidak ada sedikit pun bayangkan gitu di era 10 tahun, karena jujur aja kayak di diri aku sendiri tuh udah penuh dengan ketakutan kayak gila sekarang aja teman-teman aku yang di NTT, di Kalsel gitu kayak ngerasain betapa kayak hidupnya tuh kalau hujan tuh dipenuhi kecemasan gitu loh, ini bakal kayak gimana. Hilang. Apalagi kayak itu kayak tunggu waktu aja nggak sih, kayak aku atau teman-temanku yang lain nih di daerah lain itu juga bakal ngerasain hal yang sama. Hal yang lebih mendalam lagi terkait dengan itu, aku akan satu lagi teman aku yang baru ini, kita baru kenalan, jadi teman baru. Ini ada Mbak Thaibah. Hai Mbak, apa kabar? Mute ya? Masih mute. Ya. Mbak Thaibah ini mungkin banyak teman-teman juga yang baru, karena aku baru kenal dan mungkin teman-teman juga mau kenalan sama Mbak Thaibah. Mbak Thaibah lagi sibuk apa dan sekarang lagi di mana nih Mbak? Lagi sibuk, sama sih kayaknya kita semua lagi sibuk di rumah. Ini di belakang, latar belakangnya ada lukisan-lukisan anak-anak saya.
ruang belajar mereka saya pakai, tapi mereka masih belum tidur, jadi sebentar-sebentar menoleh ke sana supaya tidak masuk suaranya. Saya di rumah. Rumah Jadi saya ini ibu dekat rumah tangga perbatasan, ya. dekat perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Domisili juga kadang-kadang ke Palangkaraya di Kalimantan. Oke, jadi ini Saat ini saya itu presidium live langsung dari Kalimantan. live langsung dari Kalimantan Tengah, dari desa namanya Anjir Serapat Baru. Oke, menarik. Sekarang dan ya di Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia. Partainya sendiri sih masih belum terdaftar di notaris, belum berbadan hukum, tapi insya Allah kita akan bisa mengejar dan berpartisipasi di pemilu 2024. Mohon dukungannya semuanya ya. Oke. Kalau ini kan aku mungkin banyak yang belum tahu ya, apa sih Partai Hijau Indonesia, apakah ada kaitannya sama partai hijau yang lainnya? Nah, itu. Apa yang partai benderanya berwarna hijau, kan kita nggak pernah tahu, tahu nih. Nah, di Indonesia udah banyak partai yang warna benderanya hijau ya. Partai hijau yang ini terhubung ke partai hijau yang lain yang di dunia. Jadi kita punya Global Greens, ada Asia Pacific Greens. Partai hijau ini berjejaring sesama partai hijau yang memang mendorong isu-isu lingkungan hidup dan keadilan iklim. Jadi kalau Partai Hijau Indonesia sendiri motonya bersih, adil, dan lestari. Gitu. Oke, jadi Partai Hijau Indonesia ini beda ya Mbak dengan partai-partai hijau yang ada di Indonesia, warna hijau yang lainnya yang ada di Indonesia, tapi hijau ini melambangkan dari sisi lingkungan itu sendiri gitu ya berarti. Jadi PH ini fokus tadi ke keadilan iklim dan ininya bersih, adil, dan lestari ya, kalau nggak salah tadi. Sip. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi nih, gimana sih sebenarnya pandangan PHI terhadap isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia sekarang. Tapi sebelum itu, aku mau ngobrol dulu ke teman aku yang tadi yang pertama. Tadi kan kita udah dengerin secara jelas nih, gimana sebenarnya krisis iklim, dan tadi aku di depan juga udah ngomongin soal batu bara, soal faba, gitu. Nah, aku akan ngobrol santai banget hari ini, akan ngobrolin dari benar-benar sebenarnya apa sih yang harus dikhawatirkan dari krisis iklim sekarang, terutama bagi kita nih anak-anak muda. Kenapa sih itu tuh semenakutkan itu gitu? Kita tanya dulu ke Bang Didit ya. Menurut Bang Didit tadi kan kalau dari aku, menurut aku tuh kayak aku udah nggak punya masa depan gitu ya sebagai anak muda, karena kayak ngelihat ngelihat sekarang aja udah setiap banjir kayak tuh deg-degan gitu, apalagi daerah-daerah yang emang rawan-rawan banjir. Dan for your information nih guys, aku live dari Pekalongan, dan Pekalongan adalah salah satu kota yang terancam tenggelam bahkan lebih cepat dari Jakarta 30 tahun yang akan datang. Dan aku nggak tahu sih ya, usia kan urusan Tuhan, tapi kan aku berharapnya hidup sampai 30 tahun lagi. Dan aku kayak nggak kebayang aja kalau misalkan 30 tahunku itu dihabiskan dengan ketakutan akan tenggelamnya si kotaku ini. Kalau dari Bang Didit, apa sih sebenarnya yang kenapa sepenting itu gitu, atau semenakutkan itu untuk dibicarakan gitu? Gimana tuh? Ya, itu tadi kita menarik ya, sebenarnya kita berangkat dari pengalaman kita yang tidak pernah kita prediksi. Bagaimana hujan yang begitu masif sekarang, efeknya ya saya sebagai kepala rumah tangga mikirin tuh biaya renovasi, mastiin biar nggak bocor segala macam. Artinya krisis iklim ini yang sesuatu hal yang dulu waktu gue masih muda, mungkin gue masih muda sih sebenarnya sekarang, nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan kalau kita ingat dengan semangat orang tua kita dulu ngomongin mengenai pentingnya sandang, pangan, papan, krisis iklim tuh ngehajar itu semua. Kalau kita ngomongin apa yang di meja makan kita misalnya, akibat ulah manusia, ya krisis iklim salah satunya misalnya, ternyata kalau dari film si Piracy yang sempat gue tonton itu, 2048 kita udah nggak ada ikan di laut kita kalau budaya kita masih seperti saat ini. Artinya anak cucu kita mungkin hanya akan mengenal ikan atau menu-menu berbasis laut itu hanya dari cerita orang-orang tuanya terdahulu, atau bahkan akhirnya kita memodifikasi gitu produk-produk tersebut, dan ya kita nggak pernah tahu dampaknya akan seperti apa. Dari ngomongin masalah pakaian misalnya,
itu pun pasti akan sangat berdampak ya ke kita dengan tren budaya yang mungkin juga akan sangat terpengaruh dengan situasi yang semakin panas. Kita juga nggak pernah tahu bagaimana akhirnya pakaian kita juga akan ikut mengalami evolusi. Dan ngomongin evolusi dengan dunia yang sudah sangat komersil seperti saat ini, pasti akan balik lagi ke harga yang juga mungkin nggak semua orang mampu membeli. Apalagi ngomongin masalah papan atau rumah. Misalnya kita nggak perlu ngomong jauh lah. Selama gue punya rumah, gue nggak pernah mengalami hujan dan menakutkan 2 hari kemarin ini. Anginnya begitu kenceng, segala macam. Beberapa pohon di rumah belum terlalu besar sih, tangkainya hancur, terus bocor begitu parah. Itu gue belum pernah mengalami itu. Dan kita nggak pernah tahu di tahun-tahun ke depan apakah dampak ini akan berkurang atau bahkan menjadi semakin menggila. Jadi kita memang harus membicarakan karena itu ada di depan mata kita, itu mempengaruhi perut kita, itu mempengaruhi keseharian kita. Dan teman-teman anak muda nih yang akan menghadapi dampak yang lebih parah ke depannya. Kayak gitu sih, Mut, kalau menurut gua. Iya, aku sepakat banget ya. Misalkan ini tuh kayaknya baru sedikit banget, apalagi anak-anak muda itu masih tersegmentasi ya, emang anak-anak muda yang emang udah tahu aja tentang isu lingkungan, tapi masih belum banyak yang tahu, kayak masih ini tuh hal yang belum lumrah diomongin ketika kita misalkan nongkrong gitu ya, kongko atau lagi ke senoparty gitu kan. Ini tuh nggak sempet diomongin gitu, yang diomongin tuh justru kayak hal-hal yang terkait dengan terkait dengan pekerjaan, padahal sebenarnya pekerjaan itu ya relate banget sama ya gimana kita mau punya pekerjaan yang kita impikan kalau misalkan masa depannya sendiri tuh udah gak ada gitu loh. Dan kayak aku tuh aneh aja ngelihat climate denial itu masih banyak banget di antara anak-anak muda gitu. Padahal harusnya anak-anak muda ini yang paling fight for climate crisis ini, karena ya ini tuh masa depan mereka yang terancam. Sekarang aja udah separah itu ya, kayak tadi Bang Didit omongin juga, tegasin apalagi di masa depan. Oke, aku tertarik juga sih ini. Sebenarnya mungkin banyak banget ya yang belum tahu sebenarnya climate crisis ini sumber utamanya tuh apa sih, Bang Dit? Bisa kayak jelasin secara umum nggak sih sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini tuh semakin parah gitu? Tadi kan kalau yang di Seaspiracy yang udah ada di film kan udah terlihat tuh sebenarnya kayak ya keserakahan lah ya, balik lagi ke situ gitu. Nah, kalau di climate crisis ini sebenarnya sumber pokok utama masalahnya tuh di mana sih gitu? Ya banyak sebenarnya, tapi sepemahaman gue salah satu kontributor terbesar ya pembakaran batu bara sebagai sumber energi. Itu hampir 40% yang menyebabkan pemanasan global dan memicu krisis iklim yang lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya dan nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ironisnya negara kita ini makin kerajingan dengan penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Itu yang tampaknya menarik juga untuk teman-teman muda kita, kawan-kawan muda kita untuk pahami bahwasannya energi yang kita gunakan di rumah kita, di kantor kita, di kafe segala macam itu ada kontribusi terhadap dampak yang akan kita tinggalkan di masa yang akan datang. Kayak gitu. Kalau misalkan tadi ngomongin soal pembangkit listrik ya, kalau setahu aku kan pembangkit listrik di Indonesia ini masih pakai batu bara dan itu akan terus berkembang, dan sampai sekarang pemerintah juga kayak tadi ya ketergantungan, masih doyan banget nih pemerintah kita buat ngelahap si batu bara ini sebagai sumber energi. Nah, kalau ada nggak sih Bang Didit kayak data terkait sebenarnya sejauh apa sih pemerintah ini udah komitmen atau emang sama sekali nggak ada, atau gimana kabarnya soal si batu bara? Ya, kalau kita bicara komitmen banyak ya janji manis atau komitmen manis yang dijanjikan oleh pemerintah kita. Jangankan ke ke negara lain lah, ke negaranya, ke warganya sendiri pun banyak janji-janji manis. Yang namanya janji manis ya pasti nggak pernah ditepati gitu loh. Ngomongin masalah komitmen iklim misalnya, kita punya komitmen yang cukup tinggi, pengurangan 29% misalnya emisi rumah kaca dari Indonesia, tapi ngelihat realitas yang terjadi sekarang itu akan jauh banget dari janji-janji tersebut, karena alih-alih mengembangkan energi terbarukan atau
nggak cuma mengembangkan ya, tapi mengimplementasikan energi terbarukan. Yang ada kita malah terus membangun PLTU, bahkan komposisi energi di tahun 2050 itu 50%-nya masih berbasiskan PLTU berdasarkan catatan terakhir dari pemerintah. Artinya apa? Artinya hal ini makin menegasikan keinginan kita untuk memastikan suhu iklim atau iklim dunia ini konstan, tidak menyentuh 1,5 derajat Celcius misalnya. Jadi ya itulah hanya lip service saja sebenarnya, dan itu yang harus ditagih sebenarnya. Kenapa harus ditagih? Karena yang dipertaruhkan bukan usia pemerintahan Jokowi yang tinggal berapa tahun lagi, tapi yang dipertaruhkan adalah usia atau masa depan anak cucu kita yang jelas masih berpuluh-puluh tahun. Oke. Dan itu adalah masa depan aku juga dan masa depan teman-teman juga gitu. Masa kalian nggak pengen sih kayak, kan ada ya, kalian tuh pasti pengen, kalau ditanya harapannya kayak pengen nikah, pengen punya anak gitu kan. Dan harapan itu tuh seketika kandas ketika kita udah ngelihat sebenarnya kenyataan ini tuh seperti apa, dan itu tuh diperburuk dengan ya tadi komitmen pemerintah tuh kayak cuman komitmen belakang aja. Udah kalah deh itu gebetan yang ghosting, pemerintah kita tuh lebih ghosting guys ternyata gitu kan. Jadi kalau menurut aku nih ya, kelihatan banget dari sini aja pemerintah tuh udah udah kelihatan berpihaknya tuh kepada siapanya gitu. Nah, terakhir nih Bang Dit, sebelum aku nanti pindah ke Bang Asaf, sebenarnya benefit kenapa sih si pemerintah kita, balik lagi ya, kenapa sih pemerintah kita nih kok doyan banget sama batu bara? Walaupun tadi kayak udah komitmennya udah banyak nih, janji-janji manisnya, tapi kenapa sih mereka tuh masih kayak terus, apa sih yang menjadikan mereka tuh ketergantungan, atau apakah ada seseorang yang menerima manfaatnya, atau gimana nih, apa yang terjadi gitu, kenapa kok mereka kan juga pastinya punya anak, punya cucu, tapi kenapa mereka rela mengorbankan anak cucunya mereka demi si batu bara ini? Ya, ada sih cara simpel buat anak-anak muda ini agar paham kenapa pemerintah kita kecanduan batu bara, nonton Sexy Killer ya, sih. Promosi film. Benar. Nonton Sexy Killer, di situ akan jelas terang benderang kenapa pemerintah kita, mereka yang bertarung di konstelasi politik 2019 kemarin itu tunduk dan patuh terhadap keinginan industri batubara sendiri, karena memang jelas orang-orang yang ada di baliknya adalah orang-orang yang hidup makmur dan kaya dari industri batubara, dan kondisi inilah yang ingin dipertahankan. Cara mereka memiliki cadangan atau konsesi batubara yang masih cukup luas dan masih cukup besar, dan mereka ingin memanfaatkan. Untuk siapa? Apakah untuk negara ini? Enggak, ya untuk kekayaan mereka aja. Dan kebetulan mereka ada di lingkaran-lingkaran terdekat pemerintahan yang berkuasa saat ini, sehingga lebih mudah memainkan peranan. Makanya lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan macam Omnibus Law, apalagi undang-undang yang terbaru turunan dari Omnibus Law, masalah FABA itu sendiri, yang memang pada akhirnya itu hanya akan menguntungkan mereka, dan rakyat kembali lagi akan menjadi korban dan dikorbankan untuk kepentingan mereka. Seperti itu. Nah, ngomongin Omnibus Law nih, si Om Asaf nih pakarnya. Jadi biar segera geser. Enggak. Bridgingnya oke banget, bridgingnya. Sampai nyasarnya langsung to the point lah. Oke dah nih. Langsung bisa jadi the next host lah. Tapi sayangnya nih, umurnya limit Bang Dit. Gak bisa. Aduh, gue akan maksimalkan lah kalau begitu. Ditunggu dari Nalar TV kalau butuh host. Senggol-senggol editor Nalar TV sama yang punya Nalar TV. Oke, nah tadi nih Bang Asaf, langsung timalin lah. Gimana sih sebenarnya turunan tadi itu bisa kayak benar-benar menguntungkan banget nih si para penikmat batu bara ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Iya, tadi mungkin pertama tuh penting yang tadi Didit bilang dan perlu kawan-kawan tahu semua. Jadi batu bara ini atau industri ekstraktif lainnya, termasuk batu bara, ini udah lama jadi sumber pendanaan politik. Yang pertama tuh sejak tahun 2000-an kan booming di Indonesia. Jadi
dia terikat tuh sama politik kurang lebih. Itu yang bikin dia langgeng salah satunya. Dia dipakai buat sumber pendanaan politik. Makin ke sini makin kuat pengaruhnya. Bahkan kalau mau langsung kita bilang gitu ya, lihat aja terakhir gimana konsolidasi terjadi antara grup 1, 02, cebong kampret bersatu gitu lah ya, terkonsolidasi masuk semua tuh. Dan yang perlu kita periksa, mereka terkait tidak dengan bisnis ekstraktif. Nah itu jawabannya jelas terhubung. Pun begitu, misalnya ada kawan-kawan koalisi Bersihkan Indonesia waktu itu mencermati pendanaan politik dari batubara ini di Pilpres 2019. Ada tuh laporannya dari kawan-kawan Greenpeace juga, dari Didit juga, dari Auriga, dari ICW, dari Jatam waktu itu kan, dan memperlihatkan bagaimana baik itu di kedua kubu gitu ya, di kedua kubu Jokowi, Prabowo waktu itu masih terpisah, dikelilingi oleh para pemain batubara gitu kan, sumber pendanaan politiknya dari situ. Peribahasanya kan nggak ada makan siang yang gratis gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kita bisa bilang juga, iya nggak ada makan siang gratis, gua milih, lu harusnya kerjain apa yang gua mandatkan, kan sebenarnya begitu tuh. Jadi sebenarnya posisinya sama nih. Nggak ada makan siang yang gratis, tapi kawan-kawan muda juga harus tahu betul nggak ada makan siang gratis, makanya dibilang harus ditagih gitu kan. Nah tapi di satu sisi itu pendanaan politik dari batubara, terus kita lihat apa sih yang terjadi berikutnya gitu kan. Berturut-turut kita lihat, betul kata Didi tadi, berbagai kebijakan, berbagai peraturan menguntungkan berat sebelah industri ekstraktif, khususnya batubara gitu. Urutannya waktu itu sih kita waktu itu mulai ngelihat dari KPK pertama gitu kan. Ada hubungannya KPK waktu itu kan gencar-gencarnya membelejeti kasus-kasus korupsi sumber daya alam, terus udah masuk mulai ke industri batubara. Tapi kemudian kita lihat bagaimana KPK dilemahkan secara sistematis lewat revisi undang-undang KPK gitu ya. Dan kawan-kawan juga, terutama yang bergerak di lingkungan juga concern dengan itu, karena ada kaitannya. Terus kemudian kalau kita ingat revisi undang-undang minerba, jelas gitu ya, yang salah satunya bisa diperpanjang otomatis lah itu izin-izin atau kontrak-kontrak pertambangan batubara itu yang gede-gede gitu. Dan mereka yang terkait, mereka yang memiliki perusahaan-perusahaan batubara yang akan diperpanjang otomatis itu juga ada kok di pemerintahan atau ada di sekitar lingkar pemerintahan. Asalnya jadi pendana, terus kemudian jadi menteri dan segala macam lah ya, posisinya terpasang. Terus kemudian tidak jauh setelahnya Undang-Undang Omnibus Law gitu ya, Cipta Kerja, yang memberikan banyak kemewahan dan kemudahan, royalti 0% gitu ya buat batubara yang kurang lebih dinilai tambahkan gitu ya, nanti artikulasi jadi gasifikasi yang sebenarnya bikin rugi gitu ya, nggak masuk akal lah hitungannya. Terus kemudian juga terkait dengan fly ash bottom ash gitu ya, terkait dengan limbah hasil pembakaran batu bara gitu. Yang harusnya kan ongkos nih. Jadi bayangin misalnya kita bikin usaha. Usaha kita menghasilkan sampah atau limbah gitu. Aktivitas manusia menghasilkan limbah itu sudah biasa. Tapi kemudian yang dihasilkan itu berbahaya beracun, sifatnya berbahaya beracun. Nah kan dari perspektif kita aja, misalnya kalau kawan-kawan anak-anak muda yang nonton gitu, jadi pengusaha, jadi entrepreneur, jadi sociopreneur, jadi ecopreneur gitu ya. Tapi kemudian dari hasil usahanya itu, dari produksi, dari aktivitas usaha ada sampah. Kan kita bisa tanya ke diri sendiri, kita tanggung jawab atau enggak? Atau kita merasa itu tanggung jawab kita atau tidak? Pasti merasa itu tanggung jawab kita. Nah, tapi ini ceritanya begini nih, kalau para atau industri batubara ini merasa dan ini terbuktikan gitu ya dengan peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka. Merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Loh kok bisa gitu? Lu bikin suatu usaha lu ternyata menghasilkan limbah itu ternyata beracun berbahaya. Terus lu nggak mau urusin itu barang gitu. Itu harusnya urusan lu gitu. Itu tanggung jawab lu. Itu universal lah, nggak usah. Itu common sense maksud gue. Semua ngerti gitu. Lu bikin kotor ya lu bersihin gitu kan. Lu bikin kotor ya lu sapu gitu kan. Itu tanggung jawab lu gitu. Nah tapi ini gitu, yang dimungkinkan dengan masuknya mereka ke dalam tubuh pemerintahan, masuknya mereka ke dalam tubuh parlemen gitu,
udah masuk mana-mana nih kepentingannya. Jadi segala macam kebijakannya berat sebelah. Nah, di Faba ini sistematis begini. Lobbynya udah lama, udah 10 tahunan tuh, supaya si limbah itu dikeluarkan dari list limbah B3. Kalau keluar dari list limbah B3 jadi mudah gitu. Jadi kalau kayak kita memproduksi sampah atau limbah yang tidak beracun berbahaya, ya seperti itulah. Lu nggak akan butuh izin buat pemanfaatan, lu nggak akan diawasi secara ketat bila tidak B3 gitu. Gitu kan? Dan kurang lebih ya banyak sekali tanggung jawab lu lepas gitu karena dia dilepaskan dari limbah B3. Nah, itu dimungkinkan tuh sekarang dengan peraturan turunan omnibus. Jadi gitu, mulai dari Pilpres dikelilingi oleh para pemain batubara, oleh kepentingan industri batubara, berbagai produk kepentingan, berbagai produk atau kebijakan yang menguntungkan mereka, sampai ini turunannya terkait sampah gitu, yang harusnya paling bisa kita ngerti itu, paling bisa kita ngerti sebagai kita sehari-hari. Ada sampah, lu yang bikin sampahnya, lu harusnya tanggung jawab. Misalnya kalau di rumah kita, kebayangkan ada ongkos ini, kita urunan ke RT kan, biasanya buat ngangkut sampah gitu, misalnya gitu kan. Dan kita misalnya nggak akan kayak orang gila kan, tiba-tiba buang sampah kemana-mana ke jalan gitu. Nah, ini kejadian gitu. Ini kejadian seperti itu. Jadi pertama citizenship-nya nggak ada. Citizenship tuh kayak gimana ya? Kayak kewarganegaraannya tuh nggak ada gitu. Kayak misalnya lu tadi nanya, gue bertetangga sama Didit, rasa bertetangganya tuh nggak ada gitu. Lu bikin sampah tapi lu nggak mau urusin gitu, lu taruh misalnya di jalan tempat umum gitu, itu yang terjadi bahkan pada saat itu masih B3. Nah, sekarang dilepas dari limbah B3, ini potensi kesewenang-wenangannya makin besar dan dampak berbahayanya ya nggak perlu jelaskan lebih jauh lah. Kalau lu ikutin polusi, terus kemudian partikulat meter 2,5, ya itulah gitu, fly ash itu partikulat meter 2,5 ada di situ. Terus kemudian konsentrasi bahan-bahan berbahayanya ada di situ. Tapi garis besarnya adalah mereka gitu ya, mendesain suatu peraturan di mana kewajiban mereka itu diambil gitu. Bukan diambil, maksudnya dilepaskan dari mereka, dibayarnya oleh, nah ini kan yang paling penting, dibayarnya oleh siapa? Dibayarnya oleh kita-kita nih. Oleh kita semua. Kalau misalnya pada bayar pajak, baik secara langsung ataupun tidak, lu kan dikutip nih, lu beli permen aja dikutip kok, gitu. Misalnya ada PPN gitu, atau misalnya lu bayar PPH gitu, atau lu bayar segala macam, secara langsung atau tidak langsung lu pasti dikutip gitu. Nah, pakai itu tuh sekarang mengatasinya. Kan ini kita ikut urunan. Dan kita ikut urunan itu kan konsepsinya, kita ikut urunan untuk gitu kan, untuk diurusi urusan publiknya secara baik. Urusan publik itu apa? Gue urunan, tapi kemudian gue mau pemerintah ini pastikan bahwa udara yang gue hirup sehari-hari bersih. Itu satu. Gue urunan supaya pemerintah pada suatu saat bisa sediakan angkutan publik yang nyaman, murah, terjangkau. Kan gitu. Gua urunan supaya laut gitu ya, tempat saudara-saudara gua melaut gitu ya, sawah, tempat saudara-saudara kita menggarap sawah atau kemudian memiliki sawah itu terjaga kan gitu kan, supaya hutan terjaga kan gitu kan. Nah, ini kita lihat uang urunan kita ini, mandat kita ini kok nggak dilaksanakan gitu kan. Itu tuh nggak dilaksanakan satu hal nih. Yang kedua, uang urunan gue dipakai buat ngebiayain ongkos yang harusnya ditanggung jawab para industri atau para pengusaha batubara. Kan itu semakin tidak fair tuh rasanya. Di satu sisi mandat lu tidak dilaksanakan, di satu sisi duit lu dipakai buat bayarin ongkos yang harus menjadi kewajiban si pengusaha batubara. Nah, ini proporsinya sudah luar biasa timpangnya. Dan pandemi kita lihat dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Ini bisa kita buktikan dengan proporsi misalnya pemulihan duitnya kemana sih? Coba kawan-kawan lihat. Berat kemana? Berat ke korporasi atau ke masyarakat? Itu pertama. Terus misalnya belum lagi tadi berbagai peraturan, berat sebelah kemana? Buat kitanya apa? Buat pengusahanya apa? Jadi ini sistematis untuk meringankan sekali ongkos industri batubara beroperasi. Nah, tapi kita harus lihat kenapa mereka segitunya gitu.
segitunya tuh maksudnya kok kayak nggak ada logika, nggak ada logika, iya, nggak ada etika, iya, nggak ada apa ya, nggak ada. Gue juga penasaran kenapa mereka bisa segitunya. Tapi yang kalau kita mau lihat, kalau kita mau periksa keadaannya secara lanskap gimana, yang pertama industri ini kan semakin turun nih, sunset gitu. Sunset ya, dia sunset industri. Bentar lagi akan ditinggalkan di banyak tempat di dunia sudah mulai ditinggalkan. Itu yang terjadi. Pertama, dia lagi sunset. Yang kedua, banyak di antara mereka itu sekarang lagi ngutang gede-gede nih. Ngutangnya udah dari lama, gede-gede. Tapi maksudnya bentar lagi tuh pada banyak yang jatuh tempo harus bayar utang. Di saat yang sama harganya lagi turun gitu, kemarin tuh. Jadi poinnya adalah bisnis mereka sedang dalam. Kita harus ingat mereka itu bisa sebesar itu sekarang, gitu kan ya? Sebesar itu, perusahaannya sebesar itu, juga ada subsidi dari kita semua. Gitu, dari berbagai kemewahan yang dikasih negara, dari pemerintah yang megang mandat kita gitu kan harusnya, dari subsidi uang pajak kita, mereka dapat kemudahan dari situ. Mereka secara tidak sadar kita kasih tangga tuh, tangganya enak banget mereka naikin tuh sampai jauh lebih tinggi dari kita, jauh lebih besar dari kita gitu ya. Nah sekarang mereka kesulitan karena bisnis itu sendiri, bukan karena kita gitu, bukan karena masyarakat mereka kesulitan, tapi karena pertama pada dasarnya bisnis itu ya memang suatu bisnis yang akan ditinggalkan gitu kan. Kemudian volatile gitu, harganya naik turun gitu. Berisiko, memang berisikonya tinggi selain tentu menyebabkan polusi dan lain-lain. Mereka kesulitan gitu kan. Nah, sekarang karena posisi mereka sudah begitu enak untuk setup kebijakan gitu ya, kita bisa bilang begitu. Mereka menyelamatkan dirinya sendiri, kurang lebih begitu tuh. Dengan berbagai peraturan. Mereka menyelamatkan diri sendiri dengan berbagai peraturan. Mereka pastikan bahwa kontraknya akan diperpanjang. Jadi mereka bisa bayar utang lah ya. Mereka bisa bayar utang tuh ada urutannya tuh. Mereka bisa cari cara agar utangnya entah bisa diperpanjang, diperingan, atau kemudian nyari duit buat bayar utang. Gitu kan kurang lebih seperti itu tuh. Karena jualannya lagi nggak laku, bukan lagi nggak laku. Harganya lagi rendah tuh waktu itu. Nah kemudian itu kita alami tuh dari awal 2000-an kita lihat, nggak ada habis-habisnya ya orang-orang ini. Ternyata sampai terakhir itu, mau lagi limbahnya gitu. Gila nggak? Lu udah izinnya dipermudah gitu. Terus kemudian lu nggak dikejar untuk reklamasi gitu. Berbagai kemudahan lah ya kita kasih gitu. Secara sadar atau tidak sadar, secara suka atau tidak suka. Yang pasti kita protes tapi tidak ada tanggapan gitu ya, maksudnya jalan-jalan aja kuat sekali. Kepikir udah cukup kali ya mereka ngambil duit, ternyata belum cukup gitu. Mereka mau laginya itu sekarang limbahnya deh, nggak usah gua urusin. Kan sebenarnya kan bisa lihat tuh argumentasinya. Pertama, kami melihat ada inefisiensi, katanya gitu tuh, inefisiensi dalam hal biaya, dalam hal pembangkitan. Karena ongkos yang begitu mahal untuk menangani limbah yang kami buat sendiri gitu. Gue sih pengennya bilang gitu, lo gimana? Coba ulangin. Lo merasa keberatan untuk menangani limbah yang lu hasilkan sendiri, kan gila kan? Gak logis kan? Tapi itu kejadian tuh, itu dikabulkan pula gitu. Untuk kami manfaatkan katanya gitu kan. Untuk kami manfaatkan, untuk CSR, kami ingin berbuat baik gitu kan. Narasinya tuh begitu tuh. Terus kemudian ada juga karena ini membebani PLN gitu, tarifnya nanti kita ketinggian gitu. Oleh karena itu kami ingin keluarkan ini dari 5B3 sehingga kami bisa lebih irit, sehingga harusnya tarif listrik nggak begitu mahal. Tapi kemarin kita dengar Juli 2021 katanya tarif PLN akan naik gitu. Maksudku kita harus mulai ngelihat bahwa ini nggak konsisten, nggak lucu gitu, nggak konsisten, nggak lucu, dan terus merugikan sekali kita gitu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita bisa lihatnya ini cuma cara mereka untuk meringankan ongkos mereka aja. Gitu. Itu yang terjadi tuh. Tapi ongkos yang besarnya sebenarnya akan terjadi, kekhawatiran kita yaitu pencemarannya akan terjadi, ada di mana-mana, semakin meluas, semakin seenak-enaknya, semakin sewenang-wenang. Sekarang misalnya nanti kita nggak bisa tuh berlakukan strict liability ke mereka karena udah bukan B3 gitu. Strict liability itu kita nggak harus buktiin panjang-panjang, pokoknya kalian yang buktikan.
ini ada pencemaran luar biasa, dan kita lihat-lihat di daerah ini, ya kalian lah itu tumpukan faba itu cuma kalian gitu. Kita bisa bilang begitu kan. Kalian harus tanggung jawab. Yang buktiin kalian yang terbalik buktiin. Kalau B3, nah kalau nggak B3 nggak bisa dibegitukan lagi. Terus ancamannya pun sekarang bisa semurah denda administrasi saja, tidak pidana gitu. Itu juga dimungkinkan tuh oleh Omnibus Law. Jadi gitu, Mut, kita melihat secara sistematis, secara terus-menerus, secara rakus. Gue pengen bilang rakus tuh. Rakus banget. Makanya gue tadi bilang ini kayaknya udah nih kayaknya. Masa diambil terus. Diambil terus gitu kan. Duit masyarakatnya diambil terus gitu. Gila, nggak ada puas-puasnya gitu. Entah apa lagi setelah ini gitu kan. Setelah limbahnya entah mau minta apa lagi mereka gitu kan. Itu yang terjadi tuh. Dan di satu sisi tadi Didit bilang makin ringan, makin ringan, mereka makin merasa bisa berkompetisi sama energi terbarukan kan, yang harusnya jadi jawabannya gitu kan. Kemarin mereka memang secara tren global terus semakin murah energi terbarukan. Semakin tidak masuk akal energi kotor seperti batu bara. Tapi sekarang mereka sedang coba bermain gitu ya untuk membalik tren itu gitu, secara tidak adil, secara tidak fair gitu ya. Ongkosnya dipindahin gitu ya. Ini jadi resiko juga, dan ini maksud gue dia akan semakin langgeng. Kemudian dampaknya semakin luar biasa ke perubahan iklim gitu ya. Jadi lu bayangin, Mut, udah tercemar, Mut, gitu ya. Sakit gitu, sakit paru-paru, sakit segala macam gitu ya. Sawah lu hancur gitu ya. Tempat tinggal lu digusur gitu. Kalau yang di kota tercemar gitu kan, ongkos kesehatan gitu. Terus perubahan iklim juga bakal kena sama lu. Suka nggak suka, udah mulai kerasa tuh siklon sekarang udah mulai semakin kuat gitu ya. Jadi kita digiring ke sana gitu. Tapi gue mau bilang bukan secara tidak sadar, mereka pasti tahu yang kayak begini. Ya nggak sih? Masa mereka nggak tahu? Mereka punya R&D, mereka punya budget R&D yang gede gitu. Udah masuk hitungan tuh. Udah bisa diprediksi. Ntar Didit bisa cerita kan udah terekspos beberapa, misalnya Exxon lah, Chevron lah, udah tahu dari 50 tahun yang lalu kalau bakar-bakar karbon nih gitu. Lu lepas karbon nih dampaknya seperti sekarang ini gitu. Jadi mereka udah tahu. Tapi ini gue mau bilang, tadi penting nih, kok apa mereka nggak mikir gitu anak-anaknya ntar yang terkena risiko kan gitu, bilang pengusaha batu bara, pengusaha minyak, mereka nggak mikir gitu apa? Buat gue mereka mikirin, tapi ini pentingnya nih harus kita bedakan, kapasitasnya beda gitu. Kebayangnya sederhananya gini deh, rumah lu kebanjiran gitu, lu bisa nginep di hotel, kan itu tuh perbandingan sederhananya. Beda-beda tuh orang tuh, ada orang yang bisa begitu, ada orang yang tidak bisa begitu. Kayak misalnya gue, kalau rumah gue apa-apa ya gue paling rumah lu kosong nggak gitu. Kan gitu maksud gue nggak punya rumah kedua, nggak punya rumah ketiga, atau nggak punya duit lebih buat bayar hotel. Kan gitu tuh. Maksud gue ini yang harus dilatih sensitivitasnya, empatinya gitu. Beda misalnya film Watchdog sama kawan-kawan Greenpeace gitu ya, sama Didit yang gue lihat Tenggelam Dalam Diam itu kan yang pertama kelelep di pasti yang di pinggir gitu kan. Nah, lu yang pada di tengah gitu, apalagi yang bisa di atas gunung gitu, menikmati segala macam gitu kan belakangan gitu. Jadi ada porsi yang beda. Betul bahwa kita akan semua terdampak, tapi kapasitas kita beda-beda, sayangnya begitu. Karena seiring jalan gitu ya, eksploitasi industri ekstraktif ini selain membawa kerusakan, di saat yang sama membawa ketimpangan. Jadi kerusakan iya, menimpangkan iya. Timpang tuh maksudnya itu tadi, ketimpangan dalam hal pendapatan, ketimpangan dalam hal akses, itu yang terjadi itu. Jadi harus kita bedakan. Tapi bukan berarti kita mau membeda-bedakan. Tentu solidaritas yang kita kejar gitu, empatinya gitu, empati untuk bertindak segera, untuk untuk mengambil langkah-langkah segera gitu. Menurut gua betul suram iya gitu, suram iya atau mengerikan iya, tapi di satu sisi gue melihat kita punya pilihan gitu. Kita punya pilihan di saat ini juga. Kita tahu ke depan bakal potensi ambiarnya gede gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa kita punya pilihan di saat yang sama gitu, dan kita harus
bukan kita harus, maksudnya gue berharap kawan-kawan memilih untuk tidak ini modal ini terus, untuk mulai bertindak untuk untuk mendorong alternatifnya gitu, untuk melakukan alternatifnya. Gitu Mot dari gue. Okay, I know it's complex guys. And it's confusing. Bingung nggak lo? Confusing, sorry. Coba ditanya kalau gitu. Enggak, kalau buat aku mungkin it's clear karena aku tahu kayak the basic knowledge about the energy itself. Tapi kayak kalau buat teman-teman aku nggak tahu ini mungkin yang tadi Bang Asof cerita itu mungkin kayak okay, so kayak it's too complex to understand. Tapi kayak gini aja guys. Jadi kalau teman-teman ingat film, I just remember kayak film 2012 atau ya yang soal kiamat itu film apa ya? 2012. Nah, itu tuh it's exactly apa yang terjadi gitu loh. Jadi orang-orang ini sebenarnya tahu mau ada kiamat nih di film itu. Tapi mereka kayak mereka tuh udah siap ngebangun armada si kapal itu sendiri yang sebenarnya ditujukan buat orang-orang kaya aja. Nah, mungkin itu yang terjadi gitu loh. Yang terjadi di krisis iklim di dunia nyata ini. Jadi mereka tuh sebenarnya tahu krisis iklim ini akan terjadi. Mereka tahu banjir akan terjadi. Mereka tahu orang BMKG tuh kayak ngasih tahu notis terkait dengan anomali cuaca tentang badai gitu juga kayaknya udah beberapa hari kayak 1 atau 2 hari sebelum kejadian kayak ini bakal ada ini, terus prediksinya seperti ini. Sebenarnya itu udah kejadian. Cuman kan sekarang tuh kayak gimana sih si pemerintah sendiri atau si orang-orang ini yang punya modal atau punya uang atau punya kapasitas ini mau melakukan sesuatu dan ternyata mereka ini cuman melakukan itu untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi memang nggak ada tuh memikirkan rakyat-rakyat jelata seperti kita gitu kan, sobat-sobat miskin seperti kita tuh tidak sama sekali diperhitungkan guys. Jadi kalau misalkan ya ada banjir, kita tuh orang-orang tuh pada selamat naik si kapal itu, kita dibiarkan pakai kapal kertas yang itu ya of course akan tenggelam gitu dengan sendirinya. Jadi kayak itu yang hal yang mungkin menjawab pertanyaan juga ya tadi juga dijelasin sama Bang Asif juga kayak ya sebenarnya mereka tahu tapi ya tingkat empati dan mereka tuh hanya memikirkan mereka sendiri gitu, memikirkan keturunannya sendiri, memikirkan keluarganya sendiri, gimana itu biar tetap selamat gitu, dan mereka doesn't care about us, mereka nggak peduli tentang kita, apalagi ya apa sih kita masyarakat rakyat jelata seperti ini nggak dipikirin. Nah, terus tadi aku juga nangkep sih terkait dengan kayak kebijakan yang makin kesini itu makin menguntungkan mereka dan kata Bang Jek tadi yang akhirnya bisa bersaing dengan energi terbarukan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu nih, kita tuh di bahasa lingkungan tuh sering banget ada yang namanya biaya eksternalitas. Jadi biaya-biaya yang harus dibayarkan ketika ada dampak-dampak yang tidak dampak-dampak buruk terkait dengan lingkungan dan manusianya, kayak tadi masalah kesehatan, terus masalah limbah, itu tuh sebenarnya dikalkulasinya di biaya eksternal. Nah, yang tadi dijelasin sama Bang Asof terkait dengan omnibus dan turunannya yang soal faba ini, dia itu kayak memudahkan atau menghilangkan sebagian biaya eksternalitas itu bukan lagi ditanggung sama perusahaan, tapi kayak ya udah gitu jadi tanggung jawab pajaknya kita, gitu bukan? Gini Mot, jadi eksternal itu